mereka mau datang kepada. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ibadah kami dari awal sampai selesai, biarlah berlangsung dalam tuntunan kuasa Tuhan Yesus sendiri dalam ibadah yang kami lakukan. Awal sampai selesainya, biarlah kami semua diberkati lewat ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya, waktu selanjutnya kami persilakan pada Bapak Pendeta untuk memimpin pujian penyembahan sampai dengan firman Tuhan. Waktu dengan hormat silakan. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukebun. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari sambut berkatnya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari katakan sama-sama, kasih setia Tuhan, kasih setiamu yang ku berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Oke, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus yang luar biasa di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami semua. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan satu pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Dia sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita sekalian. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu ini ditulis tahun 1873 ya. Oke. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Amin. Haleluya, memuji Yesus selamanya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Di malam hari ini waktu Jerman dan di pagi hari waktu Indonesia. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, dia sungguh dahsyat ya. Dalam hidup kita sekalian, kita akan sama-sama memuji Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sungguh dahsyat. Haleluya, haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Ya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Oh, 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 oh. Dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, oh. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mau kata sekali lagi. Oh ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Semua angkat suara bagi Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Semua katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama-namanya Yesus. Namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama-namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, baiklah, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri, orang tua kita terkasih dari Jerman. Kepada Pak Bruri dipersilakan. Salam semuanya. Ya, Selamat shalom. pagi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Ya Yesus. Pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur di mana kami sudah berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat gembala kami Pastor John Sarbunan. Yang luar biasa, urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya jadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan
dan melakukan setiap hari. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Pak Bruri untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim dari Jerman. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin, amin ya. Luar biasa. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan ya di pagi ini dalam sorotan tema kita, yaitu kita akan lihat sama-sama ya. Oke. Ya. Kemuliaan Allah. Haleluya. Kemarin kita sudah belajar ya kemuliaan Allah dalam wibawa ilahi. Nah, hari ini kita akan lihat kemuliaan Allah. Luar biasa, kita senang berbicara tentang kemuliaan Allah ya. Oke, kemuliaan Allah. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan. Ya, ini dia kemuliaan Allah dalam magnet sorgawi. Oh, magnet sorgawi. Kalau Anda pernah mendengar mana sorgawi, nah ini ada magnet sorgawi. Kalau mana itu kan makanan yang Tuhan berikan dari sorga kepada orang Israel. Nah, ini adalah magnet sorgawi. Ada satu pesona daya tarik yang dimiliki oleh orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang percaya ya, sebagaimana dialami oleh Paulus atau Saulus ini. Mari kita lihat dalam kisah Yesaya 62 ayat yang ke-12. Ini nats Alkitab kita di pagi ini. Dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 62 ayat yang ke-12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Amin. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel, umat Tuhan, yang mereka bangsa yang kudus. Orang-orang tebusan Tuhan, ya Tuhan telah menebus mereka. Dan ini juga bicara kepada kita semua sebagai umat Tuhan, bangsa Israel, rohani ya, bangsa Israel, bangsa yang kudus, Israel rohani, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, artinya ini magnet yang menarik banyak orang datang ya kepada saudara-saudara dan saya, karena ada sesuatu daya tarik di dalam diri kita ini yang membuat orang-orang itu datang pada Tuhan ya. Kota yang tidak ditinggalkan. Saat tadi kita nyanyikan satu pujian, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, artinya dia Immanuel yang menyertai kita sekalian ya. Sampai kapanpun dalam segala keadaan, waktu susah, sedih, waktu dalam keadaan lemah, letih, lesu, berbeban berat, dalam segala keadaan yang buruk pun Tuhan ada menyertai kita ya. Bahkan di waktu kita senang bahagia pun Tuhan ada di situ. Saudara, ini penting kita pelajari tentang magnet kemuliaan Allah dalam magnet sorgawi. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam magnet sorgawi ya. Magnet sorgawi siapa? Orang percaya. Saudaraku ya, dia menjadi daya tarik bagi orang berdosa yang hatinya jahat, dan dia menjadi sadar dan bertobat hidupnya dari segala dosa-dosa yang diperbuatnya. Jadi saudara lihat ya, orang-orang berdosa itu mereka senang mencari sesuatu. Dan mereka ternyata tahu, mereka menemukan ada di dalam Yesus. Dan mereka melihat itu juga ada pada kita. Yesus yang kita sembah itu menjadi satu pesona yang begitu luar biasa, yang mengagumkan. Sehingga itu menarik orang-orang itu datang ya kepada Yesus melalui kita. Nah, ini yang dimaksudkan dengan magnet sorgawi, saudaraku ya. Bukan sekedar magnet biasa yang dipakai itu,
yang dipakai untuk alat-alat elektronik dan sebagainya. Tapi ini magnet-magnet ini kan dia menarik benda-benda yang ada di sekitar itu untuk menempel kepada dia. Nah ini saudaraku, kita dijadikan Tuhan, ini magnet surgawi. Mari katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan jadikan aku menjadi magnet surgawi. Nah ini artinya kita menjadi saksinya Tuhan, saudaraku. Sehingga orang bisa melihat Yesus yang hidup, Tuhan yang besar ada dalam diri kita sekalian, ya. Orang-orang berdosa akhirnya mereka bersadar dan bertobat, ya, dan bertobat hidupnya dari segala dosa-dosa yang diperbuatnya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan ini dapat kita pelajari tentang kisah Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, saudaraku, ya. Kemarin pagi kita telah menyelesaikan Kisah Rasul 22 dan tadi malam kita sudah masuk di Kisah Rasul 23 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, ini kita lihat kelanjutannya ayat 4 sampai ayat 6, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, saudara, tentang kemuliaan Allah dalam magnet surgawi, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam magnet surgawi. Mari kita lihat siapa dia, saudaraku. Inilah ciri-cirinya, ya. Dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini ciri yang pertama, ya. Dari orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam magnet surgawi. Yang pertama, dia adalah orang yang menarik. Menarik apa, saudaraku? Dia menarik perhatian dari orang-orang yang hadir di situ, ya, oleh perkataan penuh hikmat Allah, ya. Orang yang punya perkataan penuh hikmat Allah ini adalah salah satu ciri orang punya magnet surgawi, sehingga menarik orang-orang yang hadir di situ. Dia bisa mendengar, saudaraku. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 23 ayat yang keempat. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 4. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Nah, pada waktu Paulus berkata-kata, saudaraku, ya, dan mereka bilang, engkau mengejek imam besar Allah. Jadi ini perkataan Paulus ini, dia seorang ahli komunikasi, ya, dia seorang komunikator yang luar biasa. Kata-katanya itu bisa membuat orang itu sampai benar-benar mereka tuh terkesima, mereka mendengarkan kata-kata dia, ya. Jadi ini, saudara-saudaraku, ciri dari orang yang memiliki kemuliaan Allah dalam magnet surgawi itu, ciri yang pertama dia menarik dulu, saudaraku, ya. Menarik perhatian, menarik atensi, menarik perhatian dari siapa? Dari orang-orang yang hadir di situ oleh perkataan penuh hikmat Allah, ya, sehingga respon orang-orang itu mereka bilang, ya, saudaraku, engkau mengejek imam besar Allah. Sebetulnya Paulus tidak mengejek. Paulus sementara menyampaikan sesuatu dan itu menarik perhatian bagi mereka, saudaraku, ya. Dahsyat sekali. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat magnet surgawi? Ini dia. Yang kedua, orang yang punya magnet surgawi itu, dia adalah orang yang menyapa, ya, menyapa dulu, saudaraku, menyentuh orang-orang itu. Dia menyapa saudara-saudara dengan jujur, ya, saudaraku, menyapa dengan jujur. Kemarin saya sampaikan itu tentang hati nurani, saudara, jangan ada kepura-puraan. Menyapa saudara-saudara dengan jujur, bahwa dia tidak tahu yang hadir itu adalah imam besar, dan memang itu yang Paulus katakan. Saudara, mari kita lihat, ya. Kisah Rasul 22 ayat yang kelima. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat yang kelima. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Amin. Amin. Ini yang Paulus sampaikan dengan jujur, ya, saudaraku. Dia menyapa mereka. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Kalau orang berkata yang jahat tentang pemimpin bangsa, itu tidak berkenan di hati Tuhan, ya. Itu melanggar firman, saudaraku. Nah, hari-hari ini kita lihat, saudaraku, ya, ini orang mulai berkata-kata yang negatif tentang pemimpin bangsa. Jangan, saudaraku, ya. Orang-orang lain mencari kelemahan, mencari kekurangan, mencari celah untuk, saudaraku, mereka mengata-ngatai, ya,
pemimpin bangsa ini, presiden ya di negeri ini. Jangan Bapak Ibu sekalian. Siapapun orangnya itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Tuhan ya. Itu pemimpin bangsa, kepala negara saudaraku. Dia adalah simbol dari negara saudaraku ya. Dan saya percaya Alkitab mengajarkan kita dalam kitab Roma pasal yang ke-13, pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi. Kita harus hormati mereka, kita patuh kepada mereka saudaraku. Jadi jangan ya, mereka mengejek kinerjanya dan sebagainya, apalagi menjelang pilpres ini ya, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah ini kita tidak boleh sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan kita perlu mendoakan saudaraku ya. Nanti presiden yang terpilih untuk periode ini saudaraku ya, kabinet yang baru ini kita doakan supaya pemerintah yang ada ini pemerintah yang takut akan Tuhan ya. Seperti yang kita kumandangkan dalam doa profetik ya, pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau pemerintah takut akan Tuhan, warganya akan takut akan Tuhan. Semua takut akan Tuhan dan Tuhan menyatakan kemuliaan di situ ya. Saudaraku, ini penting ya. Oke. Mari kita akan lihat yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam haleluya, dalam magnet surgawi ya. Mari kita lihat ya. Yang ketiga, siapa dia? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang menyatakan ya. Oh, haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Oke, saya cek dulu apakah ada notifikasi yang masuk. Oh ya, ternyata iya ada notifikasi yang masuk, makanya langsung terputus. Jadi saya lagi cari cara supaya bagaimana menghentikan ini. Jadi saya harus cepat-cepatan ya. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa nanti mencatat ya. Oke, dia adalah orang yang ketiga ya. Dia menyatakan menyampaikan ya. Yang ketiga dia menyatakan identitasnya itu ya, dia menyatakan identitasnya itu karena ia mengetahui ada dua golongan yang berbeda pandangannya ya. Saya ulangi sekali lagi, menyatakan identitasnya itu karena ia mengetahui ada dua golongan yang berbeda pandangannya ya. Itu dapat kita pelajari di dalam ayatnya yang ke-8 ya, ayat 6. Oke, saya akan munculkan. Haleluya, praise God. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Oke, ku mau mengikuti. Pendeta, ada dua golongan apa, Pak? Dua golongan yang berbeda pandangannya. Jadi golongan A dengan golongan B itu sudah beda pandangannya ya. Oke, jadi nanti kita lihat. Memang Paulus ini hebat sekali. Dia orang bisa membaca keadaan. Dia bisa tahu ini golongan A punya pandangan seperti ini, golongan B punya pandangan seperti ini. Dan dia masuk di situ. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya, strateginya bagus. Nanti kita lihat ya, saudaraku. Hebat seorang Paulus ini, dia punya cara berkomunikasi. Ini yang disebut kalau kita di dalam bahasa teologia itu apologet ya, apologet artinya dia bisa bagaimana bisa menyampaikan gagasan-gagasannya. Bahkan kalau ada orang yang mencoba untuk menanggapi, nah dia bisa menjawabnya ya. Itu namanya berapologet. Jadi dia benar-benar menyampaikan ya apa yang bisa dia sampaikan sebagai sebuah kebenaran. Oke. Ya, oke. Haleluya, praise God. Ya, sudah tadi ayatnya nanti diperdengarkan ya, Bro Salim. Ya. Ayat yang ke-6. Haleluya. Ya. Oke, ini dia. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu masuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap
akan kebangkitan orang mati. Amin. Amin. Nah, saya jelaskan dulu begini. Bapak Ibu, ini ada sebagian termasuk golongan Saduki. Orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Bagi mereka menganggap orang yang sudah mati itu sudah selesai, ya, tidak ada kelanjutannya lagi, saudaraku. Orang yang sudah mati itu ya sudah tamat riwayatnya dalam kubur, sudah tidak ada lagi apa-apanya, tidak ada lagi cerita kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Nah, sementara orang-orang Yahudi, saudaraku, ya, orang-orang Yahudi ini, mereka orang-orang Farisi ini, mereka itu percaya adanya kebangkitan. Jadi lihat, saudaraku, ini Paulus luar biasa, ya. Dia bisa menyatakan identitas siapa dirinya, jati dirinya, ya. Dia bisa menyatakan identitasnya itu karena dia mengetahui ada dua golongan yang berbeda pandangannya. Kalau pandangan orang-orang Saduki, ini golongan orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Nah, sementara orang-orang Farisi, ini orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan dan mereka percaya adanya kebangkitan. Dan Paulus tahu di situ bagaimana cara masuk. Dia menyatakan, aku adalah orang Farisi. Wow, orang Farisi ini masyarakat di dalam masyarakat Yahudi, mereka ini adalah masyarakat kelas atas, ya. Mereka ini adalah seperti kalangan bangsawan gitu, orang-orang terhormat. Jadi mereka ini selalu ada di tempat yang terdepan, orang-orang Farisi ini, ya. Dan orang Farisi ini merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik ketimbang orang-orang yang lain, ya. Itu orang Farisi, saudaraku. Dan mereka memang menjaga ketat sekali hukum Taurat Musa. Mereka tidak boleh melanggar itu. Dan Paulus masuk di situ, saudaraku. Dia bisa menyentuh orang-orang Farisi, ya. Lalu kemudian untuk menyentuh orang-orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan, dia berkata begini, karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati. Oh, haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, nanti kalau kita lihat di ayat 7 nanti malam, ya, langsung tiba-tiba dua kelompok ini, saudaraku, mereka akhirnya, saudaraku, jadi bingung. Dan akhirnya saudara-saudara yang tadinya mereka menentang Paulus, mereka menyerang, akhirnya mereka memihak kepada dia, ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Dan inilah memang yang disebut dengan kemuliaan Allah dalam magnet surgawi. Jadi bagaimana Paulus bisa menarik mereka yang tadinya jadi lawan, sekarang jadi kawan, ya. Jadi sahabat, saudaraku. Ini luar biasa kita pelajari tadi malam, kita sudah mempelajari tentang hikmat, ya. Tentang hikmat di bawah ilahi itu memang itu dalam salah satu dalam hikmat, saudaraku. Paulus mengatakan ini dengan hikmat surgawi dan ini menjadi magnet surgawi menarik orang-orang itu datang pada Yesus. Lalu kita akan lihat, saudaraku, apakah hasilnya, ya, dari kemuliaan Allah dalam magnet surgawi. Kita lihat yang pertama ini, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu, saudaraku, ya, dia tahu menghargai imam besar. Bukan sebaliknya. Nah, bukan sebaliknya itu mari kita lihat di dalam ayat 4 ini. Kisah Rasul 23 ayat 4. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 4. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Amin. Engkau mengejek imam besar Allah. Bagi orang-orang yang taat pada firman, dia tahu menghargai seorang imam besar karena seorang pemimpin umat, ya. Dia tahu menghargai, bukan sebaliknya. Yang mereka tuduhkan kepada dia, engkau mengejek imam besar Allah. Jadi Paulus ini tidak bermaksud untuk mengejek imam besar, tapi dia menyatakan kebenaran, ya, seperti itu. Oke, mari kita akan lihat hasil yang kedua dari kemuliaan Allah dalam magnet surgawi. Jadi kalau orang menjadi magnet itu selalu ada respon, ya, ada tanggapan, ada orang berinteraksi, berkomunikasi dengan dia. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak boleh berkata-kata jahat, ya, pada seorang pemimpin bangsanya sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 23 ayat yang kelima. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 5, jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Amin. Amin, 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 ya. Jadi ini luar biasa, saudaraku.
Jadi dikatakan, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Jangan. Kata jangan berarti itu dilarang Tuhan, ya. Dan ini yang perlu kita pahami seperti itu. Saudara kasih Tuhan, waktu jangankan orang Israel, saudaranya Musa sendiri, yaitu siapa? Harun, abangnya, ya, kakaknya, kokonya, masnya ini, bersama dengan saudara perempuannya itu Miriam, mereka mengata-ngatai Musa sebagai seorang pemimpin bangsa, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Itu kusta putih turun atas mereka. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya atas Harun dan Miriam, sehingga mereka harus disingkirkan. Mereka harus saudaraku dikucilkan, ya. Orang kena kusta itu harus dikucilkan, dan itu adalah sesuatu yang aib sekali. Mereka tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan orang banyak, saudaraku. Dan akhirnya mereka sadar, mereka minta ampun kepada Musa, dan akhirnya Musa berdoa kepada mereka, akhirnya kusta itu hilang, ya. Nah, itu satu teguran Tuhan, saudaraku. Tidak boleh bicara-bicara yang jahat kepada seorang pemimpin, ya, bangsa, apalagi seorang pemimpin rohani, seorang hamba Tuhan yang menjadi wakil Tuhan di bumi. Jangan, ya, karena itu adalah satu pelanggaran, satu dosa. Oke, kita lihat yang terakhir, saudaraku. Ini dia. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat ini, ya. Dia tidak mempunyai pengharapan. Dia mempunyai, saudara, saya ulangi, ya, dia mempunyai pengharapan ada kebangkitan bagi orang mati. Oh, ini belum muncul, ya. Haleluya, terputus lagi. Haleluya, dia punya pengharapan akan kebangkitan orang mati, ya. Oke. Haleluya, kita nyanyikan lagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Nanti Pak Lukas berdoa untuk kita sekalian, ya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bisa tampilkan, dan nanti Pak Lukas akan berdoa untuk kita semua, ya, di pagi hari ini. Haleluya, praise God. Ya. Ya, ini dia. Yang ketiga. Oke, kita lihat, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mempunyai pengharapan ada kebangkitan bagi orang mati, ya. Dalam Kisah Rasul 23 ayat 6. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Amin. Amin. Benar, saudaraku, ada kebangkitan orang mati. Saudaraku, ya. Jadi Yesus pun sebagai manusia memang dia mati karena dia Tuhan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, saudaraku. Maka Yesus disebut sebagai kebangkitan dan hidup. Dan siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia ini untuk kedatangan kedua kali mengangkat gerejanya, maka orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan terlebih dahulu, mereka yang sudah mati dalam Tuhan, mereka dibangkitkan dulu, ya, dibangkitkan, ketemu dengan Tuhan. Baru kita yang masih hidup, kita berdoa, puji Tuhan, kalau Tuhan datang dan kita masih hidup sampai Yesus datang ini, maka kita pun akan diangkat Tuhan, mengalami rapture, ya, pengangkatan. Namun tubuh kita yang kita kenakan ini diubahkan, tubuh jasmani, tubuh badani ini yang sudah rentan, yang sudah terkontaminasi dengan penyakit dan dosa ini, tubuh ini ditanggalkan. Tuhan ganti dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Amin, ya. Jadi Bapak sekalian, berbahagia sekali orang-orang yang sudah mati mendahului kita, orang tua kita, saudaraku, ya, dan sahabat-sahabat kita yang sudah mati mendahului kita, mereka yang pertama-tama bangkit dulu, baru kita nanti yang masih hidup sampai Tuhan datang, baru kita diangkat, ya. Saudara, Alkitab berkata kalau Yesus tidak dibangkitkan, dalam 2 Korintus, ya, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa.
Jadi kalau Yesus sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka orang-orang yang mati pun akan bangkit, saudaraku. Ya, ini yang kita memang perlu percaya di dalam kekristenan kita ini, ya. Jangan seperti orang-orang Saduki ini yang tidak percaya adanya kebangkitan. Kebangkitan itu pasti terjadi. Amin ya, saudaraku ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Dan Pak Lukas akan berdoa ya untuk kita semua. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya, Yesus. Di pagi hari yang indah ini, kami boleh menerima berkat melalui firman-Mu yang baru buat kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu dengan kami untuk dapat mengerti, memahami akan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Berikan kami magnet surgawi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan buat kami ya Tuhan, untuk kami dapat menarik perhatian dari orang-orang yang hadir di sekitar kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami bisa untuk menyapa saudara-saudara dengan jujur bahwa Tuhan Yesus Kristuslah Dialah Tuhan dan Raja yang hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya, Yesus. Kau mau menyatakan kemuliaan-Mu, identitas-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami selalu mau menyenangkan hati-Mu, agar kami benar-benar mendapatkan magnet surgawi, dan kami bisa dapat melihat, merasakan kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami akan firman-firman-Mu yang baru buat kami ya Tuhan, agar kami bisa dapat menjadi saksi-saksi Kristus, suratan-suratan Kristus yang hidup dalam kehidupan kami, dan kami tabur, kami aplikasikan, bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk tetap mau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja terus di dalam kehidupan kami, agar kami bisa mendapatkan magnet surgawi, dan kami bisa melihat kemuliaan Allah nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarmunan begitu setia memberkati kami setiap hari melalui firman-firman-Mu yang baru yang ditaburkan buat kami ya Tuhan, agar kami bisa dapat bersama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohanian kami kepada-Mu ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggal dimuliakan. Pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi, nama-namakan hikmat yang dari surga turun tercurah, dicurahkan atas hamba-Mu Pastor John Sarbunan. Demikian pun juga kami anak-anak-Mu, hidup kami mau bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang baik dan lebat buat sekitar kami. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur, terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, buat firman-Mu di pagi hari yang baru indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Pak Lukas untuk doa penutupan firman yang sangat indah sekali. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor. Ya, oke. Ya, kembali pada host kita pagi ini, Ibu Weli Hurkubun dari Kota Jayapura, Papua. Baik, demikian pelayanan hambanya Bapak Pendeta John Sarbonanama untuk pujian penyembahan yang telah kita naikkan bersama, tapi juga pemberitaan firman Tuhan yang bertemakan kemuliaan Allah dalam magnet surgawi dengan 3 kebenaran, yaitu kita menjadi yang menarik perhatian dari orang-orang yang hadir di situ oleh perkataan penuh hikmat, menyapa saudara-saudara dengan jujur bahwa dia tidak tahu apa yang hadir itu imam besar, dan menyatakan identitasnya itu karena dia mengetahui ada 2 golongan yang berbeda. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar memberkati kehidupan kita sekalian, dan Tuhan terus pakai hambanya secara heran dan luar biasa untuk setia duduk merenungkan firman Tuhan, sehingga isi hati Tuhan itu boleh diterima dan boleh disampaikan, diberitakan, dikabarkan buat kita semua selaku persekutuan, baik pagi maupun malam, tapi juga kepada orang lain yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati hambanya, sehat kuat, Tuhan beri umur yang panjang, Tuhan beri bagi hambanya untuk terus setia melayani dan memberkati akan keluarga,
besar, Ibu Sinta, ketiga anak terkasih, bahkan semua keluarga besar dalam kehidupan. Menjadi magnet untuk terus menjadi perhatian bagi orang lain untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan. Dan terima kasih buat Bapak Bruri yang sudah berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita mendengar, dan peneguhan firman Tuhan oleh Yohan. Bapak Lukas Kristanto, juga Ibu Ros yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Amin. kita akan masuk di dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Waktu kami persilakan Pak Lukas. Iya, terima kasih Bu Weli buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi waktu Indonesia. Praise God. Dan selamat malam waktu Jerman buat Oma Rosalin dan Opa Bruri. Mari kita sama-sama deklarasikan doa prophetik bagi bangsa negara Indonesia dan doa prophetik bagi gereja CLCC, dan kita aminkan, kita receive-kan. Haleluya. The fallen have risen. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizatnya ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive.
Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan Ibu Welly. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta untuk waktu. Terima kasih Pak Lukas untuk sudah melayani, menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Welly. Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk dalam penyampaian pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri. Waktu silakan Bapak Bruri. Terima kasih Bu Welly kesempatan berikan pada saya. Sekarang kita masuk dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ya, Ray. Oh, oke. Ya, persembahan dah. Ya, atas. Saatnya telah. Oke, ya. Itu. Ya. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813306929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC on-site tatap muka akan diadakan pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat Ibu Indriani Perum Merpati, Perhutani Jalan Nusantara Blok I, nomor 1 Selatan Hotel Sinar Pabean Sedati. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka pagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday
Februari 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahun? Hanya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085942777805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri, orang tua kita terkasih dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Amin. God bless you. Ya, Bu Beli mana? Bu Beli, oh mungkin signal. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya, semua kita sudah mengikuti kebaktian di pagi ini dan kita akan mengakhiri ya ibadah pagi. Oke, kembali kepada Ibu Beli. ya ini dia Bu Beli sudah hadir lagi. Ya, kembali kepada Bu Beli. Terputus signalnya. Ya. Ya, silakan Bu Beli. Terima kasih kami sampaikan buat Bapak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pak Pendeta, nanti saya izin untuk tidak ikut ini ibadah dulu karena sudah ada aba-aba yang bilang kuota saya tinggal sekian, jadi saya takut nanti saya tidak bisa ikut informasi WA yang masuk untuk saya bisa tahu seperti itu. Ya, baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Sebagai host, saya menyampaikan terima kasih buat Bapak Lukas, Bapak Bruri yang ada sama-sama dalam pelayanan di pagi hari ini juga. Ibu Rosalin, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lewati Ibu Sinta, James, Cindy, Johan, Tuhan Yesus memberkati kesetiaan kita untuk terus ada untuk berbakti, memuji, menyembah Tuhan dalam kehidupan dan mendengarkan firman-Nya. Dan khusus bagi hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan yang setia untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan kuasa oleh Tuhan supaya terus firman Tuhan diberitakan untuk setiap orang, untuk mendengarkannya dan percaya dan menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, memberkati Ibu Sinta, memberkati ketiga anak hati, dan juga keluarga besar. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan masuk dalam doa berkat. Bapak Pendeta, saya titip doa buat anak kami, Bapak Wahyu Kubun yang pada tanggal 14 nanti untuk pemilihan. Kiranya Tuhan berkenan untuk semua kerinduan dan perjuangan. Ya, Bapak Pendeta. Oke, mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini. Aku berdoa jadikan mereka menjadi magnet surgawi. Karena Engkau menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan. Berkati Ibu Weli Hukumud yang telah memimpin sebagai host di pagi ini. Berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, ketenangan batin. Berikan dia sukacita, penghiburan. Berikan dia ya Tuhan keuangan yang juga diberkati Tuhan. Dan juga untuk semua anak-anak, ponakan, juga untuk menantu dan cucu,
serta mereka Tuhan di pagi hari ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah sedih Engkau hiburkan, dan dalam persoalan beri mereka pertolongan. Tolong Pak Wahyu Hukum pun ya Tuhan akan untuk masuk dalam anggota dewan, kami doakan biarlah di tanggal 14 ini pada waktu pemilihan umum semua bisa berjalan dengan baik, dan Pak Wahyu bisa terpilih menjadi anggota dewan, dan juga hal yang sama Engkau lakukan bagi Bapak Frans Angki Kuara. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau sudah mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa merendahkannya. Tuhan, terima kasih, bukakan jalan terus, bukakan pintu berkat, pintu mujizat-Mu bagi keluarga besar Ukubun. Oh Tuhan, sembuhkan Ibu Erni, Ibu Erna, sembuhkan Pak John Ukubun, sembuhkan juga ya Tuhan Yesus cucunya Arsenio, juga cucu-cucu yang lain, Aldrich, Nito, juga Yuli. Kami berdoa Tuhan sertai mereka dalam studi, dalam pendidikan, sekolah, petugas, pekerjaan, berkati juga Pak Stephen De Vretes, semua keluarga besar Hukum De Vretes, Tuhan berkati semua di Jayapura, Papua. Doakan juga untuk Pak Lukas yang juga sudah melayani pagi ini, Engkau memberkati. Dalam nama Yesus berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, rezeki yang melimpah, pertolongan, perlindungan Tuhan sempurna. Jangan takut Pak Lukas, Tuhan menjaga Engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Tuhan sertai Pak Lukas bersama adik Kesia Temi, meskipun Oma Nana saat ini tidak ada di tengah-tengah mereka, tapi Tuhan ada bersama mereka, dan kami percaya Oma Nana, oh Tuhan saat ini sudah ada di sisi-Mu bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami doakan Tuhan berikan mereka masa depan yang penuh harapan dalam nama Yesus. Buat mereka selalu berhasil, beruntung, berkemenangan, rezeki dilimpahkan, ditambah-tambahkan dalam hidup mereka. Juga rencana untuk menjual hotel yang ada di Kretes, Tuhan bukakan jalan, kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Kami berdoa juga untuk orang tua terkasih kami, Bapak Nuri dan Ibu Rosalin. Di hari usia mereka bertambah senja, berikan mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, panjang umur, kebahagiaan bersama-sama dengan semua anak mantu cucu di Jerman. Oh Tuhan, sembuhkan yang sakit, sembuhkan Pak Budi Rosalin. Tuhan, jauhkan dari segala musibah, bahaya, bencana, kecelakaan apapun. Tuhan, tambahkan apa yang menjadi Tuhan harapan dan doa mereka. Kau mendengar, menjawab, dan beri pertolongan pada waktunya. Semua urusan-urusan, baik yang di Jerman, baik yang di Indonesia, Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya. Berikan orang-orang kunci yang bertemu dengan mereka sehingga menjadi penolong bagi mereka, menjadi alatnya Tuhan, membantu mereka, memudahkan, melancarkan semua urusan-urusannya. Kami doakan juga Tuhan untuk Ibu Sandra, pulihkan kesehatannya, sembuhkan dia Tuhan, baik-baik saraf-sarafnya, memulihnya dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Pak Soni, keluarga Bu Sherly, keluarga Bu Sarah, keluarga, berkati mereka dengan rumah tangga mereka, dengan anak-anak mereka, berikan mereka masa depan yang penuh harapan, keuangan yang diberkati berlimpah-limpah. Berikan mereka menjadi saksi Tuhan, sehingga mereka bisa mempermuliakan Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, rencana Pak Budi Rosalin akan datang ke Indonesia. Tuhan sertai, lancarkan, mudahkan semuanya. Dan kami percaya semua urusan di Indonesia, di Jerman, Tuhan sudah membantu melancarkannya. Dan rencana kembali ke Jerman dalam rangka pernikahan Ibu Sherly pada tanggal 17 Agustus, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Tuhan mencukupi, menyediakan segala yang dibutuhkan, diperlukan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Ibu Indriani bersama juga calon menantunya Christian yang saat ini ada di Malaysia. Tuhan sertai mereka dalam proses pengobatan. Tuhan sudah menyembuhkan Ibu Indriani, sudah menyembuhkan calon menantunya, sehingga dia akan menikah dengan putri Ibu Indriani di tahun ini, akhir tahun ini. Tolong semua bisa yang baik. Tuhan sembuhkan juga Ibu Joyce, sembuhkan juga ya Tuhan Ibu Joyce, mamanya Celia. Oh Tuhan, sembuhkan dia Tuhan, biarlah Engkau selamatkan jiwanya, jadilah kehendak-Mu. Dan kalau Tuhan izinkan kami akan bertemu dengan beliau ya Tuhan, Tuhan tolong Bapa, Kau atur segalanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian tanggal 17 di tempat Ibu Indriani. Kuasa hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di sana di dalam nama Yesus pada hari Sabtu mendatang ini. Terima kasih semua yang hadir, Tuhan bekerja, Tuhan jamah,
lepaskan terikat, bebaskan terbelenggu, sembuhkan yang sakit, angkat yang jatuh, kuatkan yang lemah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan saudara yang kami doakan. Kami bersyukur juga untuk Pastor Kornel Ismail, sudah kebaktian tadi malam bersama kami. Terima kasih, kami percaya pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan semakin Engkau sempurnakan bagi pandangan matanya. Demikian juga dengan Cino yang ada di Nganjuk, sembuhkan dia juga dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan sahabat-sahabat kami yang terganggu kesehatannya hari ini. Kami percaya Tuhan sudah bekerja menyembuhkan mereka. Terima kasih Pak Frans Angki juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Teman-teman yang lain yang dalam ibadah CLCC, Tuhan berkati mereka semua. Berkati kebaktian nanti malam, kebaktian besok pagi. Tuhan kami percaya hadirat kuasa Roh Kudus bekerja, dan pernikahan saudara Handi dan juga Angel akan diadakan, dilangsungkan pada tanggal 16 bulan depan. Tuhan sertai, Tuhan tolong semua persiapan yang persiapan, semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan tercurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati juga Ibu Sinta, memberkati juga Yohan, Cindy James, memberkati anak-anak kami, Ibu Melewati. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, dari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam Pak Bluri Murusalin. Selamat istirahat. Ya, lekker slapen. Dankjewel. Dankjewel. Memberkati Bu Beli. Selamat beraktivitas ya. Selamat pagi. Selamat Pak Wahyu. Dan Tuhan. Pendeta ya. Terima kasih Ibu untuk Cita. doanya, pelayanannya. Ibu Rosalin, Bapak Bruri, selamat istirahat. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Weli. Sama-sama. Ya. Cepat sembuh. Ya, James, cepat sembuh ya Bu Beli. Johan Cindy, Ibu Semangat ya. Sinta, Bu Melewati, Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Ya. Ya, Tuhan berkati. Sampai Ya. kita ketemu lagi. God God bless bless you you all. all. Selamat Bye-bye. beraktivitas. Bye-bye. Amin.